Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu Guru. Ya, sebelum kita belajar hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta Miftah untuk memimpin doanya. Ya, Bu. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Ibu. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah hadir semua? Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir, Bu. Biasa ya. Tidak ada absen ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat ya. Oke, sebelumnya Ibu tampilkan slide presentasi dulu. Ini jalan atau tidak? Aplikasinya. Jalan, Bu. Jalan, Bu. Jalan, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau menanya dulu nih, bagaimana hari ini masih semangat tidak untuk belajar? Semangat, Bu. Semangat ya. Masih, Bu. Semangat dong. Semangat, Ibu. Semangat, Ibu. Semangat, Bu. Alhamdulillah masih tetap semangat ya, karena bagaimanapun kita apalagi ini masih pagi, tentu harus tetap semangat ya untuk belajar ya, karena khususnya kalian sebagai peserta didik tugasnya itu belajar untuk apa? Supaya apa? Supaya pintar. Pandai. Pandai supaya pintar. Ini kata Imam Syafi'i, katanya barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ayo, siapa yang paham maksud dari kata-kata ini? Coba, Bapak Muhammad Irsad. Coba, apa maksudnya ini Irsad? Bu. Tahu, Ibu Nola, bagaimana Nola? Apa maksudnya? Bu. Apa? Ya, belajar itu harus sungguh-sungguh dulu, Bu. Harus menjalani prosesnya dulu daripada kita nggak mau belajar tapi ujungnya nggak tahu sama sekali. Jadi orang bodoh kan, Bu? Sekali ya, kita ya itu harus belajar, harus merasakan bagaimana belajar itu, supaya nanti di masa depan tidak merasakan bagaimana pahitnya kebodohan itu, bagaimana jadi orang bodoh itu susah ya. Makanya kita harus semangat untuk belajar ya. Nah, baik. Di sini kita akan mempelajari materinya. Yang pertama itu adalah aplikasi pengolahan kata atau Microsoft Word. Nah, sebelumnya Ibu telah memberikan tugas kepada kalian terlebih dahulu untuk membaca di internet materi tentang apa kemarin? Microsoft Office. Ya, ada yang mencari tidak? Ada yang mencari tidak di internet tentang Microsoft Office? Ayo, Saya, Bu. Microsoft Office itu, Bu, kalau kata Google ya, Bu ya. Kalau kata Google itu yaitu salah satu perangkat lunak paket aplikasi perkantoran dan itu dibuat dari Microsoft, maka namanya Microsoft kan, Bu. Terus bisa dijalankan di sistem aplikasi kayak Linux, Windows. Itu Bu yang saya dapat dari Google. Nah, betul sekali. Nah, yang termasuk di dalam jenis Microsoft Office apa saja, Nola? Ada sampai ke sana nggak mencarinya? Ada, Bu, ada, Bu. Ada Microsoft Word, terus ada PowerPoint, Excel, udah itu aja. Bu, yang lain belum ada yang mencari ya? Oke, tidak apa-apa ya, karena
hari ini kita masuk saja dulu ke dalam materi aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word ya. Masuk ke dalam bagian dari Microsoft Office tadi ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu kepada kalian, pernah tidak melihat surat panggilan atau surat undangan orang tua ke murid? Ya, contohnya seperti ini. Nah, tidak? Nah, Bu. Pernah, Bu. Ya, pasti pernah. Nah, biasanya kalau kita mengambil rapor pasti ada undangan untuk orang tua ya. Nah, tahu tidak kalian ini membuat surat seperti ini biasanya menggunakan apa? Ini ditulis atau diketik ini? Ditulis tangan atau diketik ya? Diketik, Bu. Ya, diketik Bu. Ya, berarti kalau diketik berarti menggunakan apa? Pastinya menggunakan aplikasi komputer. Aplikasi komputer ya, pakai apa ini biasanya? Office tadi ya, Bu. Salah satunya adalah yang akan kita pelajari sekarang ini. Ini contoh surat undangan ya. Nanti kalau kalian sudah mempelajari ini, kalian bisa menulis bagaimana membuat undangan dan lain sebagainya ya. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi icon-icon pada menu home, terutama grup font dan paragraf, kemudian menjelaskan fungsi icon-icon tersebut dan menganalisis icon-icon pada grup font dan paragraf untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, membuat dokumen sederhana dengan menggunakan icon-icon yang tepat pada grup font ya. Nah, di penilaiannya ada 3 ya, yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Kalau sikap nanti observasi, kalian dalam belajar bagaimana sikapnya ya. Kemudian kalau keterampilan dari praktik ya, kita ada praktik. Kemudian dari pengetahuan nanti ada soal evaluasi pilihan ganda ya di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk nih dalam pengertian aplikasi pengolah kata. Ayo, ada yang tahu tidak aplikasi pengolah kata itu apa? Coba Bu Siti apa? Word, Bu. Word itu apa? Microsoft Word. Microsoft Word aplikasinya ya. Kalau pengertiannya apa? Pengertian dari aplikasi pengolah kata. Itu, Bu, aplikasi digunakan membuat dokumen, Bu. Ya, untuk membuat dokumen di sini ada di ya. Aplikasi digunakan untuk mengolah dokumen yang berisi kumpulan kata. Seperti namanya pengolah kata berarti dia untuk mengolah kata. Contoh tadi seperti surat ya, laporan, artikel, catatan, buku dan lain sebagainya. Jadi aplikasi pengolah itu ada banyak jenisnya ya. Tidak hanya Microsoft Word ya, ada Word, ada Word, ada Microsoft Word. Dari di sini khususnya adalah Microsoft Word ya. Aplikasi inilah yang sering digunakan dalam berbagai pekerjaan khususnya di perkantoran ya. Di aplikasi Microsoft Word ini tadi seperti yang dikatakan oleh teman kalian Nola tadi, katanya aplikasinya itu dibuat oleh perusahaan Microsoft makanya namanya awalnya Microsoft ya. Jadi tadi kan ada 3 yang disebutkan Nola tadi ya, ada Microsoft Word, aplikasi yang oleh khususnya kita mempelajari Microsoft Word, yaitu aplikasi pengolah kata yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft ya. Nah, di dalam aplikasi Microsoft Word, oh ya, Ibu lupa ya, ini tampilan dari aplikasi Microsoft Word ya, kalian bisa lihat di sini punya ya, ada berbagai macam menu.
Nah, ini ada berbagai macam icon. Ini tadi di dalam Microsoft Word itu ada terdapat berbagai macam menu. Contohnya ada file, home, insert, page layout, preference, review, view, design, dan layout ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini khususnya itu adalah menu home saja ya. Di dalam menu home itu terdapat berbagai macam grup ya. Grup itu apa artinya? Kelompok ya, kelompok. Jadi ada berbagai macam kelompok di dalam menu home ini atau disebut juga dengan ribbon ya, grup atau ribbon. Jadi ada kelompok clipboard, ada kelompok font, ada kelompok paragraf, ada kelompok stylus, dan ada kelompok editing ya. Jadi yang kita akan bahas dalam pertemuan ini khususnya ini ya, grup font dan grup paragraf saja. Ya. Paham sampai sini? Halo, paham sampai sini? Ya, Paham. di sini yang pertama tadi adalah grup font atau kelompok font. Ini termasuk ke dalam tadi menu home ya, home. Nah, jadi grup font itu berfungsi untuk pemformatan atau pengaturan seputar huruf yang terdiri dari, nah ini tampilannya dari menu font ini ada berbagai macam icon ya. Ini nanti akan kita pelajari apa fungsinya, bagaimana menggunakannya ya. Kemudian ada grup paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf teks ya yang terdiri dari, nah ini dia kumpulan dari grup paragraf ya, bisa kalian lihat di sini. Nanti kita akan pelajari juga apa fungsinya, bagaimana menggunakannya. Nah, di sini ayo kita perhatikan dulu bagaimana cara menggunakan dan bagaimana fungsi dari icon home tersebut. Silakan kalian simak dulu video berikut ini. Apakah terdengar anak-anak suaranya? Nih. Kurang jelas, Ibu. Kurang jelas ya, tapi terdengar ya. Ini perlu kalian perhatikan di MS.Word itu ada beberapa menu ya. Kalau yang saya punya official itu 11 ya. Itu ada menu home, insert, design, layout, sampai terakhir adalah, nah kita akan bahas yang menu home. Jadi di dalam menu home itu di bawahnya ada beberapa kelas atau kita sebutkan dengan ribbon tulisannya ya, ribbon atau group. Ada apa saja di menu home itu? Ribbonnya ada yang pertama ada clipboard, ada font, ada paragraf, ada styles, dan terakhir ada editing. Di mana masing-masing dari ribbon itu memiliki beberapa icon yang sering sekali kita gunakan. Icon ya, masing-masing grup ini, masing-masing ribbon ini beberapa icon yang memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ya, kita bahas dari clipboard. Clipboard itu terdiri dari copy paste card, format painter ya. Saya sudah tidak yakin kalau kalian belum mengetahui tentang ini ya. Paste, cut paste untuk apa, saya yakin yang sudah pernah menggunakan atau bahkan sudah di luar kepala. Yang kedua kita lanjut ke ribbon font. Nah, ada beberapa icon yang mungkin kita sering pakai atau bahkan sering kita menggunakan setiap hari. Misalnya yang ini apa? Bold ya. Bold itu digunakan untuk membuat membuat teksnya menjadi lebih tebal. Caranya kalian sudah tahu juga, saya sudah tidak perlu menjelaskan lebih detail. Kalian blok ya, bold untuk lebih tebal, I untuk miring, italic, underline untuk. Kemudian yang kedua ada apa ini?
ada stroke itu digunakan untuk mencoret. Jadi misalnya saya punya text bold, kemudian saya gunakan stroke-nya itu nanti tulisan boldnya menjadi tercoret. Sebelahnya, sebelah stroke itu ada apa ini? Ikon huruf X ini. Yang pertama X ada duanya di bawah atau subscribe. Yang kedua adalah subscribe. Apa bedanya? Saya kasih contoh, misalkan saya memiliki sebuah tulisan huruf kimia misalkan. Perhatikan ini ya. Kalimat HO2. Nah, kalau di kimia HO2 kan tulisannya tidak seperti ini. Bagaimana seharusnya? Duanya menjadi lebih kecil dan posisinya menjadi lebih sedikit ke bawah. Nah, bisa kalian lihat sebelum membuat duanya, kalian nyalakan dulu subscript-nya. Subscript-nya kalian nyalakan, kemudian baru tekan angka HO2. Ya. Kemudian yang kedua ada superscript. Superscript itu membuat pangkat di atasnya, misalnya 2 pangkat 2. Nah, jadinya 2. Bagaimana agar posisinya seperti pangkat? Kalian bisa lihat tuliskan 2, kemudian dari superscript tekan 2. Jadi seperti 2 pangkat 2. Gitu ya. Ini ada stroke, subscript, superscript. Kemudian ini adalah apa? Ini adalah jenis font, jenis bentuk tulisan. Ini adalah size font, ukurannya. Yang ini adalah untuk membuat increase, menambahkan font size. Ini mengecilkan font size. Ini adalah bentuk dari tulisannya. Misalkan saya kasih tulisan Indonesia. Kalian bisa perhatikan, bila saya menggunakan sentence case. Sentence case berarti yang besar hanya huruf awalnya saja, hanya I-nya saja. Kemudian kalau lowercase, semuanya kecil, lowers. Kalian perhatikan. Kemudian kalau uppercase, semuanya menjadi besar, menjadi kapital. Kemudian kapitalis keyword itu apa? Kapitalis keyword itu membuat teksnya yang pertama itu karakter yang pertama itu menjadi kapital. Karena ini hanya satu teks, berarti hanya I-nya saja. Kemudian terakhir adalah toggle case. Toggle case itu membuat acak antara kapital dan non kapital, antara besar dan yang tidak besar. Kita lihat. Nah, ini I-nya kecil, ini saya yang lain besar. Itu kemudian ini adalah font color, membuat warna dari teksnya. Kemudian ini adalah untuk mengeblok, ya, membuat fill di belakang teksnya. Ini adalah bentuk tulisan seperti word art-nya, gitu ya. Ini yang font. Kemudian sekarang kita ke ribbon yang ketiga adalah paragraf. Paragraf itu isinya apa saja? Kita lihat. Yang pertama ada numbering, ya, tapi yang bullet atau yang tanda. Ini gunakan untuk membuat list. List tapi yang bentuknya bukan penomoran, ya, tapi menggunakan tanda. Nah, kalau numbering menggunakan nomor atau menggunakan abjad ABC. Ya, kemudian apa lagi? Alignment adalah alignment left, center, right, atau CV. Nah, ini juga kalian sudah sering sekali menggunakan. Terakhir adalah paragraf. Nah, paragrafnya defaultnya adalah kalau nggak salah 1, ya, kita bisa set 1,5. Kemudian kita ke ribbon yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah stylenya, ya. Ini style bentuk dari tulisan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah editing. Editing apa? Misalkan find itu untuk mencari kata, mencari teks. Pesan dari grup font dan grup paragraf, ya. Sudah paham belum dari yang ditunjukkan video tadi, kegunaannya apa dan bagaimana cara menggunakannya? Ibu Nur Hidayatur paham belum, Bu? Ayo, Pak Ali, paham nggak? Paham ya? Nah, mungkin ada yang belum paham.
kalau belum paham atau masih ada yang kurang, kita sama-sama ya demonstrasikan dulu terlebih dahulu bagaimana cara menggunakannya di Microsoft Word ya. Nah, jadi ini Ibu stop share dulu. Ibu akan menunjukkan tampilan atau menunjukkan demo dari tampilan Microsoft Word. Nah, ini tadi tampilan Microsoft Word-nya ya. Jadi ini ada menunya. Nah, terus tadi di menunya itu ada salah satunya menu apa? Home. Home. Ya, menu home itu tadi ada grup font dan grup paragraf. Nah, di sini yang akan jelaskan adalah yang sering kita gunakan saja ya. Tadi di video tadi sudah ada juga kan penjelasannya ya. Coba Rizky Sandika Pratiwi untuk icon ini ya, icon ini gunanya untuk apa, Nak? Menebalkan huruf, Bu. Menebalkan huruf. Ya, kalau icon ini gunanya untuk apa? Memilih jenis huruf, Bu. Ganti jenis huruf. Ya, apalagi ya di grup paragraf. Di grup paragraf ini kalau kita mau membuat tulisan kita itu di tengah-tengah, kita pakai yang mana satu nih? Yang center, Bu. Yang ini. Yang kedua? Center, Bu. Iya, betul. Ya, itu ya, Bu. Iya, betul ya. Kemudian Miftah, kalau kita mau membuat list atau penomoran ya yang menggunakan tanda bukan nomor ya, kita pakai yang mana? Yang ini kah atau yang ini? Ayo Miftah. Halo? Yang di bawah mailing, Bu. Miftahnya nggak ada ya? Ya, yang di bawah mailing berarti yang ini ya. Ya, kalau Ya, untuk Bu. simpel biasa. Kalau kita pakai nomor atau nomor, kita pakai yang ini ya. Jadi di sini lihat contohnya ya tadi ya. Misalnya kita mau menebalkan tulisan ya. Nih, kalau kita mau menebalkan huruf, bagaimana ya? Tadi kalau di contoh di demonstrasi video tadi, itu kan belum ditulis ya, belum diketik tulisannya ya. Kalau kita sudah ketik tulisannya, lalu kita lupa, oh ini harusnya ditebalkan. Nah, bagaimana caranya? Di blok Ada yang tahu? Nah, caranya kita blok dulu ya, atau tandai dulu teks yang sudah kita tulis tadi. Tandainya gimana ya? Kita klik, kemudian kita geser ya. Kemudian kita pilih berbagai icon yang kita mau. Tidak hanya pakai bold ya, tidak hanya cuma bold, italic dan underline, tapi bisa juga kita pakai yang lain dengan cara memblok terlebih dahulu tadi ya. Nah, misalnya kita mau menebalkan tadi ya, atau membuat garis bawah ya. Kemudian bisa juga kita ganti warnanya ya. Tadi kan warna hitam, mau ganti warna apa, Nak? Kesukaannya warna apa? ungu, Bu. Apa? Ungu. Biru, Bu. Biru ya. Nah, jadi kita bisa ganti warnanya menggunakan ini ya. Jadi di icon ini kalau kita sorot ya, kita sorot di sini keluar nama iconnya ya. Jadi kalau untuk mengganti warna tulisan namanya font color ya. Nah, kalau untuk ini mengganti
apa namanya ini? Jenis huruf ya. Ini kita pakai yang ini ya. Ini namanya icon font ya. Jadi di sini ada berbagai jenis huruf yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pakai Arial ya. Kemudian bisa juga kita mau membuat tulisan kita itu kayak di stabilo ya. Kalian kan sering tuh ya di buku itu kadang hal-hal yang penting kalian stabilokan ya. Pernah nggak Pak Novita menstabilo di buku? Pernah ya pasti ya. Nah jadi kita bisa pakai ini. Pernah tuh. Ya pernah ya. Jadi kita bisa pakai nih. Lagi seperti stabilo ya. Nah bisa juga kalian pernah membaca soal kimia atau soal matematika yang ada pangkatnya? Pernah, Bu. 2 pangkat 4. Nah itu pangkatnya itu kan 4-nya itu di atas kan tulisannya ya. Iya, Bu. Tuh tahu nggak nulisnya gimana? Kalau ibu tulis seperti biasa gini, jadi 24 kan ya? 24. Nah, gimana caranya supaya angka 4 itu bisa di atas ya? Jadi kita bisa pakai menu ini, icon ini ya, namanya superscript ya. Nah, beda kan? Jadi 2 pangkat 4. Kalau tadi 24 biasa aja ya. Kemudian ada kebalikan dari superscript tadi, yaitu subscript ya. Contohnya penulisan kayak rumus kimia ya, H2O. 2 itu kan di bawah ya, tidak di atas seperti pangkat 2-nya. Ini bisa kita tulis O ya. Nah, jadi angka 2 ini kita blok. Kita pakai ini subscript. Kayak gitu. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. paham, Bu. Nah, nanti kalian bisa coba sendiri ya berbagai icon-icon yang ada di font ini nanti pas kita praktek ya. Kemudian yang di paragraf ya, yang di paragraf Ibu contohkan langsung di teksnya ya. Nah, contohnya di sini teksnya yang udah Ibu buat. Kalau kita mau membuat tulisannya itu rata tengah ya, tulisannya itu di tengah, kita bisa pakai ini. Jadi kalau dia nggak kita pilih yang center, ya tulisannya di kiri kan. Kalau kita pakai yang center, ya nah ya. Terus lihat juga yang ini, paragraf pertama sama paragraf kedua. Ini penulisannya rapi ya, rata kiri kanannya rapi, dilihat ya. Ini nanti kalian pas membuat tugas LKPD, kalian lihat juga kerapiannya ya. Nah, jadi di sini bagaimana rata kiri kanannya supaya rapi? Saya pilih justify ya. Justify ini supaya rata kiri kanan. Kita lihat di sini, ini kan sudah rata ya. Jadi Ibu kembalikan dulu, misalnya kita pilih yang ini rata kiri. Rata kiri namanya aligned left ya. Kalau ini rata kanan namanya aligned right ya. Jadi sebelah kanan ya. Nah, kalau kita mau pakai tadi rata kiri kanan, kita bisa pilih ini justify ya. Justify. Kayak tadi. Kemudian ada juga tadi yang disebut dengan bullet dan numbering ya. Numbering ya. Jadi ini contohnya, ini yang numbering ya. Numbering itu ini. Jadi pilihannya sudah ada angka atau ada huruf ya, atau angka Romawi ya. Itu bedanya dengan yang bullet. Kalau bullet yang ini, bullet itu dia ini simbol-simbol saja ya, simbol-simbol saja. Jadi bisa kita ubah. Kita mau ganti misalnya, ganti numberingnya jadi A, B, C, D, Bu. Nah, kayak gitu ya. Atau yang ini. Bulatnya Bu, saya nggak suka kalau titik-titik. Maunya yang tanda panah aja lah Bu. Gitu ya. Nah, bisa kita ganti ya, seperti ini. Ya, sampai sini paham? Ada pertanyaan?
Pengen cepat praktek aja, Bu. Ya, langsung praktek aja ya, supaya kalian lebih paham dan bisa mengaplikasikannya. Bagaimana ya? Ayo, kalian hubungi kelompok kalian yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya ya. Ada Ibu tulis di Google Classroom juga, atau perlu Ibu sebutkan? Demikian. Ibu sebutkan lagi ya kelompoknya ya. Bapak. Ya Bu, Pak pertama Nur Hidayatur sama Novita. Iya, 11 saya. Saya kan mengajar 5 siswa. Mau 11. Kelompok kedua Ali dan Ersan ya. Kelompok ketiga Miftah dan Damai kan Rizky. Ben Pandai 1 JP jadinya ada. Kelompok 5 Mita dan sama kita. Kelompok 6 Muhammad Ersan dan Novita. Yang rata kan 45 menit ya. Kan enggak 1 JP ya 40 sampai 45. Silakan kalian lihat LKPD yang sudah Ibu tunjukkan di Google Classroom ya. Kalian lihat. Iya. Di sini Ibu share juga ya LKPD-nya ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, jadi di sini ada kalian kerja kelompoknya. Yang pertama, buat dokumennya seperti yang ditunjukkan di LKPD. Berarti di sini kita membuat contohnya Dimulai. soal ujian, karena kalian sering kan setiap ujian mendapatkan lembar soal kan dari guru kan ya. Itu membuatnya menggunakan Microsoft apa? Microsoft Word. Jadi kita di sini itu, Bu. membuat dokumen soal ujian semester. Kita gunakan grup yang sudah kita pelajari tadi, yaitu grup font dan grup paragraf ya. Kalian amati di sini contohnya, contoh LKPD yang Ibu sudah buat. Kalian analisis icon apa saja yang dapat kalian gunakan dalam membuat dokumen ini ya. Setelah itu kalian buat sesuai dengan dokumen ini ya, per kelompok. Jadi penilaiannya itu nanti Ibu lihat dari kerapian kalian membuat dokumen ya. Kemudian dari kesesuaian isinya, maksud sudah sampai habis belum kalian tulisnya ya isinya. Di kesesuaian isi maksudnya kalian bisa menggunakan icon apa saja dari yang analisis kalian ini ya, sudah tepat belum icon yang kalian gunakan. Kemudian kelengkapan dokumen ya, kelengkapan dokumen yang buat sesuai ini apa ya. Silakan kalian buat dulu PD-nya berdasarkan kelompok masing ya. Dikasih kalian waktu sekitar 10 menit ya. Ayo dikerjakan. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Iya, Raisa nih Siti. Buka tutup tanya. Ibu, ini cara buat ketengahkan titik 2 kimianya gimana, Bu? Biar dia rata. Iya, tadi kan ada Ibu bilang kan, ada yang namanya apa? Superscript dan subscript ya. Jadi bisa kamu cari, kalau belum paham, cari informasinya di YouTube atau di Google ya, supaya lebih paham lagi ya. Kalau video yang Ibu tunjukkan tadi bisa kamu lihat lagi. Nanti kalau belum paham juga baru nanti tanya Ibu lagi ya. Ya, Bu. Bertanya, Bu. Nolak. Lari ya, lari terus
Tadi tak, lari suara anget gitu loh. Sing lagi apa? Itu jenis hurufnya apa ya? Main singkat-singkat aja. Jenis hurufnya kalau di sini kan tidak ada ibu tentukan, jadi Oh. kalian bisa pakai apa saja jenis hurufnya ya. Karena wongnya wes Yang kalian analisis cukup sekali ya, apa. selain jenis huruf ya. Yang langsung kan bisa anget. Ya, tapi tak itu tadi main sitik-sitik. Sekilas kamu nilai di atas KKN. Hitungan ya. Enggak kayak ini kan anunya 5 atau kayak ini kan kesesuaian menilai ya, rencana evaluasi itu kan MCG tapi 5 MCG 480 loncatin langsung 100 jadi nggak bisa yang 65. Bagaimana? Apakah kesusahan atau mau Ini milihan bukan cuma lihat ya. Rata iya siji ya. kelompok ersat sudah sampai mana nak pengerjaannya? Judul sudah? Ya Bu, dikit lagi ya Bu. Oh, berarti judul sudah ya. Kelompok Rusmita, gimana? Sudah sampai mana pengerjaannya, nak? Selesai Bu, masih ingat. Masih ngetik ya, berarti belum ya masuk ke penggunaan ikonnya belum ya? Belum Bu, dikit lagi. Oke. Kelompok Siti, sudah sampai mana, nak? Petunjuk soal ini Bu, udah ditebelin dikasih garis bawah lagi ya Bu ya. Iya. Iya Bu, Ada masih dua situ. ya. Iya Bu. Bu, komisi kamar mandi Bu. Iya, jangan lama-lama ya. Iya Bu. Kalau kelompok Novita, sudah sampai mana pengerjaannya, nak? Hampir selesai, Bu. Bagus ya, udah hampir selesai nih. Ayo, yang lain juga. Kelompok mana lagi ya? Kelompok Rizky. Kelompok Rizky sudah selesai belum? Sudah Bu. Sudah, oh, bagus ya. Kelompok Rizky ini yang pertama berarti nilainya yang paling bagus ya, karena cepat selesainya juga. Nanti berarti kalau kelompok Rizky sudah, nanti setelah yang lain sudah, kelompok Rizky ya, yang presentasi ya. Ya Bu, siap Bu. Pak Miftah Bu. Kata saya nanti Bu. Ya, Ya, siap Bu. baik. Yang lain juga, walaupun saya sudah menunjuk kelompok Rizky, yang lain juga tetap harus diselesaikan. Nanti Ibu lihat ya satu-satu bagaimana hasil pengerjaan kalian.
Oke, kelihatannya udah selesai semua ya. Baik, di sini Ibu akan tunjuk tadi sesuai yang Ibu bilang tadi, kelompok Rizky. Ayo tunjukkan hasil pengerjaan LKPD-nya. Ya, Bu. Ini, Bu. Bagus ya. Kerapiannya, kesesuaian isinya juga sudah. Dokumennya juga sudah lengkap ya. Jadi di sini yang digunakan apa saja? Coba jelaskan sama Ibu yang kalian analisis. Kalau di sini pakai center, Bu. Pakai bold juga buat menebalkan. Kalau yang di sini pakai bold sama underline, Bu. Ini buat soalnya pakai bullet. Pakai numbering. Pilihannya juga pakai numbering, Bu. Terus yang ini pakai subscribe. Tuh, Bu. Iya, oke. Betul ya. Berarti analisisnya sudah tepat. Bagaimana kelompok yang lain, ada yang berbeda? Sama Bu. semua ya? Iya, sama semua ya. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham tentang LKPD yang sudah kalian buat. Ibu minta nanti kalian kirim ya ke Google Classroom LKPD yang kalian buat tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau mengevaluasi dulu ya. Kita adakan kuis dulu 5 buah soal. Kalian lihat ada di Google Classroom yang sudah Ibu kirim. Kalian bisa lihat di sana. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktunya sekitar 5 menit ya. Ada? Ada kan di Google Classroom kan? Ada, Bu. Ada, Bu. Kan kalian kerjakan individu masing-masing ya. Oke, waktunya habis ya. Waktunya habis ya. Di sini Ibu sudah lihat kalian sudah mengumpulkan semua ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ada baiknya menyimpulkan dulu pembelajaran kita. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo Ibu minta Ibu Siti Rosmiati. Coba simpulkan hari ini kita belajar apa saja? Hari ini kita belajar grup font sama grup paragraf tadi, Bu. Nah, kemudian Miftah, di dalam grup font tadi ada apa saja salah satu contohnya? Ada bold, Bu. Penggunaan bold, font. Ya, betul. Kemudian Nola di dalam grup paragraf, apa saja contohnya salah satunya? Ada left, center, justify, Bu. Betul sekali ya. Nanti kalian kayaknya udah paham semua nih tentang pelajaran hari ini. Ya, tidak perlu lagi Ibu simpulkan secara lebih detailnya ya. Karena kalian juga tadi sudah mengerjakan di LKPD dan pelatihannya juga sudah selesai ya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu minta kalian mempelajari tentang materi selanjutnya ya. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari masih tentang Microsoft Word, tetapi di dalam menu insert dan menu page layout ya. Jadi kalian pelajari masing-masing dulu di rumah. Cari informasi di internet ya. Paham? Ya, Bu. Paham, Paham, Bu. Paham, Bu. Sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan langsung dipimpin doa. Miftah? Saya aja, Bu. Oh iya, boleh. Ersan. Pimpin doanya, nak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa untuk agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Bu Darmawan, terima kasih. Waktunya mau 45 menit ya. Ya, mantap gitu ya waktunya. Secara umum, secara keseluruhan saya kira udah bagus ya. Pertama saat siswa diminta praktek satu-satu di komunitas sebenarnya itu hal yang positif saya kira ya. Di awal-awal tadi saya memang suaranya nggak begitu jelas ya, sehingga nggak bisa banyak memberi komentar. Untuk yang awal suaranya pelan banget, tapi saya lihat sudah ada doa itu ya, motivasi, tujuan juga udah disampaikan. Yang lain-lainnya saya kira udah lumayan ya, udah bagus. Di penutup udah ada kesimpulan dan yang lainnya ya. Ya,